kasih. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta taqwa. Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Bismillahi ala jasadi hatta fi ta'atillahi yaqwa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammadin waqtah minal khairi kulla muglaq amma ba'du. Yang saya hormati senior saya, guru saya, Bapak Kiai Haji Dr. Zainal Abidin MAG, yang sekaligus sebagai pendiri UPTQ 30 tahun yang lalu, luar biasa. Dan beliau dari Sukabumi. Ini menggambarkan bahwa pendiri UPTQ masih peduli. Jadi kalau mahasiswanya tidak peduli, ini menjadi persoalan. Termasuk kalau rektornya nggak peduli, itu jadi persoalan juga. Tadi dibilang baru kali ini katanya rektor datang, padahal Pak Fauzannya yang baru kali ini bareng dengan Pak Rektor. Karena dulu kita pernah mengadakan sholat malam berjamaah ya, di masjid ini. Bahkan saya berharap nanti lanjutkan tradisi itu. Sekarang kan sudah mulai selesai itu pandemi. Yang saya hormati tentu ini pembina yang tadi alumninya Kiai, kecuali beliau yang tidak. Jadi memang beliau koordinator Kiai. Biasanya kalau koordinator lebih besar pahalanya ketimbang yang dikoordinir, ya kira-kira begitu. Yang saya hormati tentu ini ketua alumni Kiai juga, kemudian juga ketua UPTQ-nya, ketua umum UPTQ, tentu beserta seluruh jajarannya pengurus, wabil khusus yang saya banggakan anggota UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama tentu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman UPTQ dalam rangka Harlah yang ke-30, sehingga kampus ini didengungkan selawat, didengungkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga saya yakin bahwa barokah bacaan Al-Quran dan selawat yang tadi kita bacakan akan memberi kebaikan untuk kampus yang kita cintai. Karena itu tadi saya baca, ya Rabbi, wahai Tuhan,
Sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasul agar apa? Menjadi wasilah waqtah minal khairi kullamuklah. Bukakan kebaikan-kebaikan yang ada di kampus ini yang selama ini masih terkunci, belum terbuka. Karena itu saya berharap UPTQ dengan kekhasannya terus bangun tradisi membaca Al-Quran, bahkan kalau perlu bangun tradisi 1 hari 1 juz baca Al-Quran untuk anggota UPTQ, dan itu dimanage secara apa? Secara baik melalui apa? Gadget kita, kan bisa begitu. Sebab saya juga di kompleks saya itu ada tradisi setiap hari itu store 1 juz. Ada yang mengkoordinirnya, dan kita dibuat jujur. Bahkan kalau nggak keburu, terpaksa saya minta bantuan siapa? Yang lain bacakan. Untuk saya menyatakan sudah apa? Stop. Sudah begitu belum ini? Ya, saya berharap nanti Pak Fauzan sebagai koordinatornya. Nah, kenapa saudara sekalian? Al-Quran itu mukjizat. Kalau itu kita dekati, kalau itu kita dekati, kita biasakan 1 hari 1 juz, saudara bisa rasakan. Pasti ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Saya merasakan betul dulu ketika saya di Fakultas Tarbiyah, biasa tanggal 17 kita mengadakan upacara pembinaan. Kemudian saya robah. Kenapa? Sebab upacara kalau diceramahi itu semuanya tukang ceramah. Pasti kalau dikasih ceramah dia sudah tahu isinya amar ma'ruf nahi munkar, kira-kira begitu. Oleh karena itu kita rubah, jangan diceramahi, ceramahnya cukup kultum. Kita robah menjadi apa? Tradisi khatmul Quran sebulan sekali. Jadi masing-masing dikasih 1 juz, karyawan naik ke lantai 4, kemudian nanti apa? Baca doa khatmul Quran. Dan ada perubahan yang signifikan. Ketika ke Al-Jami'ah juga kita bangun. Cuma karena kemarin pandemi ini sekarang hilang lagi. Nanti sebentar lagi kita akan biasakan lagi setiap tanggal 17 kecuali hari-hari tertentu, apelnya di lantai 4 masing-masing kampus, kemudian baca Al-Quran khataman 1 juz. Sehingga diduga nanti 1 periode semuanya sempat khatam. Tetapi setiap bulan beberapa kali khatam masing-masing fakultas. Dan saya jamin nanti akan beda kondisi kampus kita ini. Tadi Pak Fauzan mengatakan, kalau ketemu sama UPTQ dan berada di UPTQ, rasanya apa? Adem, nyaman, damai. Kenapa? Itulah Al-Quran. Jadi karena itu saya berharap teman-teman lanjutkan tradisi-tradisi ini. Bahkan tradisi Qiyamul Lail yang dulu pernah kita lakukan itu, lakukan. Tapi dengan catatan jangan mengganggu studi. Jadi pada malam-malam libur, pada suasana tertentu kita adakan, misalnya kegiatan-kegiatan selawat. Kalau perlu, semua mahasiswa kita ajak berselawat, dan nanti kita akan pecahkan rekor muri. Kalau 34.000 mahasiswa baca selawat, saya yakin kebaikan-kebaikan yang selama ini masih tertutup akan terbuka untuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya berharap UPTQ juga mulai memainkan perannya lebih kencang lagi. Kenapa? Sebab kampus kita berdasarkan milestone kita sekarang ini berada pada posisi rekognisi internasional. Jadi oleh karena itu teman-teman UPTQ sudah mulai harus berpikir, kalau jadi juara bukan cuma juara nasional, lanjutkan menjadi juara di tingkat internasional. Kalau misalnya berkarya di bidang lain tadi tafsir gitu ya, kembangkan penafsirannya yang berbasis IT. Sehingga nanti kalau lulusan UPTQ ceramah di TV, membuka kitab itu pakai animasi. Jadi kalau cerita tentang kiamat tidak langsung
idza zulzilatil ardu zilzalaha yang dibaca, tapi animasi tentang apa yang ada di isi surat itu ditampilkan di sini baru keluar idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pasti lain ceritanya. Nah, jadi yang di bidang penafsiran gunakan pendekatan IT, pakai animasi kalau kita menjelaskan ayat-ayat tersebut. Yang berikutnya lagi, aktualisasikan pesannya. Bagaimana kita menafsirkan Al-Quran berbasis tafsir-tafsir yang ada, tetapi aktualisasikan. Sehingga nanti kita bisa bicara tentang teori motivasi bersumber dari Al-Quran. Saya pernah tulis itu, sukses berbasis surat Quraisy. Kenapa? Karena selama ini kalau kepengen sukses, itu yang dicari adalah Napoleon Hill, yang dicari Stephen Covey gitu. Loh, Al-Quran juga ada. Salah satunya surat Quraisy. Kenapa surat Quraisy saya itu dijadikan teori apa sukses? Karena saya lihat yang pertama, kalau Stephen Covey itu kebiasaan, Al-Quran yang pertama itu li'ilafi, karena faktor kebiasaan. Jadi kalau pengen sukses kayak orang Quraisy zaman dulu, karena zaman dulu kan orang Quraisy yang paling hebat. Yang ngurus Masjidil Haram selalu orang Quraisy. Bahkan ada satu kabinet kalau kayak kita, kerajaan itu menterinya semua apa? Orang Quraisy. Sehingga muncul diktum yang mengatakan al-a'immah minal Quraisyin. Pemimpin itu harus dari orang apa? Quraisy. Jadi kalau kepengen punya rektor bagus, mesen ke Arab Saudi orang Quraisy pasti bagus. Nah, tentu bukan begitu. Apa yang ada pada orang Quraisy, sifat-sifatnya itu harus kita miliki. Salah satunya orang Quraisy itu punya kebiasaan. Jadi kalau kepengen sukses, bangun kebiasaan. Bagaimana kebiasaan orang sukses? Kita cari tahu, kemudian kita robah kebiasaan kita untuk mengikuti kebiasaan orang sukses. Makanya kan suka ada biografi orang sukses. Dulu saya nggak paham kenapa diceritakan orang-orang sukses itu. Oh, ternyata untuk mengukur kebiasaan orang sukses dengan kita. Dan kemudian kita robah kebiasaan kita supaya sama dengan orang apa? Sukses. Kira-kira begitu. Kemudian Quraisy itu citranya positif. Oh, kalau kepengen sukses, bangun citra yang positif. Kemudian orang Quraisy itu rihlah bepergian. Apa maksudnya bepergian? Kalau ingin sukses, jangan diam di zona nyaman. Kalau nggak tahu, cari tahu. Kalau nggak bisa, berusaha untuk bisa. Begitulah rihlah orang Quraisy itu bepergian terus. Artinya kejar apa ini. Kemudian asyita wasayif. Musim apa? Hujan dan musim panas. Kapan dia ke Yaman, kapan dia ke Syam, lihat situasi. Oh, apa artinya pesannya dari surat Quraisy ini? Pesannya adalah ingin sukses, pandai membaca situasi dan kondisi. Jadi kalau kita ingin sukses, pandai membaca situasi dan kondisi. Jangan begini, puguh tenaga honorer setiap rapat dengan kepala madrasah mengkritisi kepala madrasah soal bos. Saya jamin semester besok hilang dalam jadwal. Kenapa? Karena nggak tahu diri. Posisi honorer bawel, kira-kira begitu. Oh, kalau gitu Pak nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh, tapi amar ma'ruf nahi mungkar bawahan kepada atasan, kata Al-Quran bil hikmah, dengan bijak. Bijak itu kalau kata Prabu Siliwangi, China heran, lautnya benang. Bagaimana ikan didapat tapi air nggak apa? Nggak keruh. Jadi bagaimana pikiran kita, pendapat kita diterima, tapi bos tidak merasa digurui, tidak merasa apa? Tersinggung. Karena memang begitu pesannya. Bil hikmah. Kalau apa? Bawahan ke atasan. Kalau atasan ke bawahan, mau idhotil hasanah. Ini dalam Al-Quran sebenarnya. Pesan, nasihat yang baik. Tapi kalau sesama, baru boleh wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau sederajat, boleh adu argumentasi. Sama mahasiswa dengan mahasiswa boleh adu argumentasi. Tapi kalau mahasiswa sama dosen, jangan coba-coba adu argumentasi, bisa remedial. Apakah saya punya pendapat? Ya tadi kalau memang mau, gunakan bil hikmah.
China herang, lauknya apa? Benang, jangan. Wah Pak, ini salah. Bapak itu ketinggalan zaman. Tamat riwayatnya. Karena nggak apple to apple kan gitu. Nah, itulah pesan apa Al-Quran. Jadi Sita Iwasai itu pandai membaca situasi. Nah, kemudian baru fal ya'budu, orientasikan untuk beribadah. Coba bayangkan, kalau konsep ini yang dipakai berarti suksesnya dunia dan akhirat. Tapi kalau Stephen Covey, Napoleon Hill itu hanya sukses dunia, belum tentu akhiratnya. Nah, model-model begini harus lahir dari UPTQ. Dan sudah saatnya memang kita bukan cuma bicara tentang seremonial, harus pada substansial. Supaya apa? Seimbang antara cita-cita kampus, rekognisi internasional juga dibarengi dengan UPTQ lembaga-lembaga UKM yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yuk kita sama-sama, dan saya jamin kalau dibarengi dengan ikhtiar lahir dan ikhtiar batin, sholawat menggema, Al-Quran setiap hari itu khatam yang ada di kampus ini. Karena apa? Berbagai kelompok melakukan pembacaan 1 hari 1 juz. Saya bisa bayangkan itu hasilnya nanti akan bisa dirasakan. Jadi saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap UPTQ ini. Tapi bersamaan dengan itu, yuk kita pertontonkan bahwa orang-orang yang mengatasnamakan UPTQ adalah orang-orang yang akrab dengan Al-Quran dan akrab dengan selawat kepada baginda Rasul. Dan sekaligus akhlak Rasul menjadi keseharian kita. Saya tidak ingin mengaku UPTQ tetapi akhlaknya bertentangan dengan pesan-pesan Al-Quran dan contoh baginda Rasul. Selama ini saya melihat teman-teman UPTQ masuk kategori yang sesuai dengan apa yang kami harapkan, dan mudah-mudahan ini diteruskan dan ditingkatkan dan menjadi kenyataan. Hal-hal yang tertutup, kebaikan yang belum nampak di kampus ini, dengan kehadiran UPTQ yang terus menggemakan Al-Quran dan selawat kepada baginda Rasul, Allah bukakan sehingga nanti lulusan UIN Sunan Gunung Jati bangga sebagai lulusan dari kampus yang terhormat dan bersaing dengan siapapun. Demikian saya kira sambutan saya. Nanti lebih lengkapnya pendiri akan banyak bercerita, tapi intinya mari kita sama-sama berkontribusi untuk membuat torehan-torehan. Saya selalu bilang, yuk kita pakai filosofi atau analogi pensil yang ditulis oleh Andri Khalas yang judulnya The Pencil Analogy. Pensil itu sebagus apapun kalau tidak difungsikan, dia tidak akan bisa menorehkan apapun. Tapi sejelek apapun pensil, kalau difungsikan, ketika difungsikan dia torehkan, maka dia akan melahirkan pesan-pesan yang bisa mencerahkan, bahkan memotivasi orang yang membacanya. Saudara sekarang sedang difungsikan menjadi bagian UPTQ. Karena sedang difungsikan, yuk kita torehkan. Melalui UPTQ kita akan menorehkan cerita-cerita yang kalau dibaca oleh orang di kemudian hari membanggakan, mencerahkan, sekaligus memotivasi untuk sukses kehidupannya dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor